Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palestina itu isu agama atau politik? Pertama yang harus kita jawab adalah apa itu agama dan apa itu politik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa agama itu adalah prinsip kepercayaan pada Tuhan dengan aturan-aturan dan syariat-syariat tertentu. Sedangkan politik dalam salah satu pengertiannya dikatakan bahwa politik adalah cara bertindak menghadapi suatu masalah. Sehingga bisa dikatakan bahwa agama ini adalah tujuan hidup seseorang. Sedangkan politik ini adalah cara seseorang untuk mencapai tujuan. Walaupun politik sangat terkait dengan kekuasaan. Karena kekuasaan sendiri adalah cara untuk mencapai tujuan yang diyakini sebagai prinsip hidup seseorang. Dalam sumber-sumber agama dikatakan bahwa Nabi Musa atau Yusha bin Nun atau Joshua itu berpolitik, ikut dalam sebuah perebutan kekuasaan, perang, untuk menjalankan perintah agamanya, yaitu membawa Bani Israel yang beriman ke Baitul Maqdis. Dan dalam sumber-sumber agama dikatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam itu juga berpolitik, ikut dalam sebuah gerakan merebut kekuasaan. Dalam rangka apa? Tujuannya untuk menjalankan perintah agamanya, yaitu membawa Bani Israel yang beriman ke Baitul Maqdis. Nah, di dalam Islam, Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam Al-Quran, di surah Al-Isra ayat 1, bahwa beliau diperjalankan ke tanah yang diberkahi, yaitu Masjidil Aqsa. Sehingga Masjidil Aqsa yang berada di Palestina ini secara jelas dikatakan itu sakral dan punya keberkahan yang khusus. Jadi, kesucian dan keberkahan serta perintah untuk menegakkan agama di Baitul Maqdis yang notabene-nya ada di Palestina, itu ada dasarnya dalam agama atau tidak? Jawabannya ada. Sekarang, jika itu idealnya, sudah kita jawab bahwa itu ada dalam agama, maka terus kita lihat dalam prakteknya bahwa apakah niat atau dasar orang-orang yang berpolitik di Palestina itu berdasarkan agama atau tidak? Terkait ajaran agama dan perilaku pemeluknya tentu adalah sesuatu hal yang pembahasan yang berbeda. Perilaku pemeluk-pemeluk agama dalam suatu tempat atau di suatu fase tertentu bukanlah sumber ajaran agama itu sendiri. Mau itu sebelum, sesudah, atau bahkan saat terjadi perang salib, perilaku sebagian pemeluk agama terhadap Baitul Maqdis itu yang tercatat maupun yang tidak tercatat, yang kita ketahui ataupun kita tidak ketahui, bukanlah sumber untuk menetapkan atau untuk menyimpulkan sebuah sumber ajaran. Fenomena itu ada penjelasannya, dijelaskan oleh para ulama. Apa yang terjadi di saat sebelum, sesudah, atau bahkan saat terjadi perang salib, apa yang terjadi, fenomena apa yang terjadi. Kita membacanya secara komprehensif, secara keseluruhan tentang apa yang terjadi saat perang salib. Menyimpulkan satu aspek di saat itu, apalagi menyimpulkan dari perilaku pemeluk agama bahwa dari perilaku itu menunjukkan ajaran, ini adalah sebuah kesalahan tentunya. Dan sumber ajaran agama Islam tentang yang mana berkah, yang mana tidak berkah, yang mana suci, yang mana tidak suci, itu bukan perilaku pemeluk agamanya, tetapi sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Walaupun itu juga ada yang bersifat jelas, terang benderang, ada yang bersifat ijtihadi. Ya, bersifat ijtihadi oke lah, kita mungkin bisa diskusikan. Tetapi ketika bahas Masjidil Aqsa, apakah Masjidil Aqsa itu berkah, suci atau tidak? Tentu sudah maklum bagi semua umat Islam bahwa Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina itu adalah sebuah keberkahan dan punya kesucian khusus tersendiri yang harus dijaga oleh kaum muslimin. Nah, jadi ribuan detail fakta pun yang didatangkan oleh seseorang bahwa kaum muslimin cuek, sebuah generasi dari kaum Islam tidak memperhatikan. Ini tidak bisa membantah kesakralan Masjidil Aqsa yang terletak di Palestina. Terakhir, apakah memang cuma sebagian umat Islam yang menganggap bahwa perjuangan Palestina ini adalah isu agama? Saya ingin memberikan video atau mungkin transkrip video Netanyahu, politikus sekuler Israel berikut ini, yang dia ucapkan secara resmi di tahun 2017 sebagai respon atas pengakuan Amerika terhadap status Al-Quds sebagai ibu kota mereka. Nah, dari sini kita lihat bahwa hatta orang nomor satu Israel yang sekuler sekalipun dengan jelas dan tanpa ragu menyatakan bahwa isu Al-Quds atau Yerusalem yang mereka rampas itu adalah isu agama. Dan terakhir, apakah isu agama itu hanya persoalan Al-Aqsa atau hanya persoalan perebutan masjid? Tentu saja tidak sesederhana itu. Dan kita katakan bahwa dalam Islam ada ibadah yang kategorinya mahdhah, yang dia bersifat ritual atau simbol. Kategori lainnya adalah ibadah yang ghairu mahdhah, yang bersifat sosial, membantu isu perjuangan keadilan, kemanusiaan dimanapun dan kapanpun itu adalah isu agama yang ghairu mahdhah. Tetapi menjaga kesucian Masjidil Aqsa, kesuciannya termaktub, tercantum secara jelas dan terang benderang dalam kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quranul Karim, dan di banyak hadis-hadis Rasulullah SAW.